ada di rumah maupun dimanapun berada. Saya Sarah Pertiwi yang kali ini mau membahas tentang hukum. Berhubung ini video saya yang pertama, semoga banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak yang like, subscribe, dan boleh menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Saya kali ini baru bersama Bapak Dr. Joko Sutarto. Beliau seorang advokat atau pengacara atau konsultan hukum yang ada di Kota Solo. Beliau sudah berkecimpung di dunia hukum kurang lebih 10 tahun. Dan kali ini saya sama Pak Joko Sutarto mau membahas tentang debt collector yang nakal. Bagaimana Pak cara menghadapi debt collector yang nakal ini? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Citra Pertiwi. Jadi begini, sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, maka kami akan berikan penjelasan bagaimana hubungan antara leasing dengan pihak debitur. Adanya hubungan hukum antara debitur dan pihak leasing terjadi setelah adanya surat perjanjian kredit. Dengan adanya surat perjanjian kredit tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Untuk pihak leasing mempunyai kewajiban membayar pembiayaan motor ataupun mobil sebagaimana yang diinginkan oleh pihak debitur. Haknya apa? Tentu juga mempunyai hak, yaitu untuk menerima angsuran ataupun cicilan sebagaimana yang sudah tertulis dalam surat perjanjian kredit tersebut. Kemudian bagaimana hak dan kewajiban dari debitur? Debitur juga mempunyai hak, yaitu memiliki motor ataupun mobil sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban untuk mencicil ataupun membayar bagaimana yang sudah tertulis dalam surat perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian awalnya sebetulnya linier ataupun sama antara debitur dengan pihak leasing. Hanya begini Mbak Citra, dalam perjalanan waktu kadang-kadang pihak debitur ini melakukan gagal bayar ataupun menunggak angsuran. Disinilah awalnya munculnya adanya debt collector. Sebetulnya bagaimana hubungan debt collector ini dengan pihak leasing? Diperbolehkan pihak leasing ini untuk melakukan penagihan melalui debt collector sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Demikian legal pihak leasing menggunakan jasa penagihan kepada pihak lain. Tidak hanya berhenti di situ, diperbolehkan. Ada syarat-syarat selanjutnya di pasal 48 ayat 3. Di antaranya tertulis yaitu bahwa lembaga penagihan tersebut harus berbadan hukum. Kemudian pihak penagih tersebut harus mempunyai sertifikasi profesi di bidang penagihan. Kemudian setelah syarat-syarat tersebut terjadi antara leasing dengan pihak debt collector, baru debt collector itu melakukan upaya penagihan kepada debitur yang gagal bayar ataupun kredit yang macet, begitu Mbak Fitra. Sekali lagi kami jelaskan bahwa munculnya debt collector nakal ini begini Mbak Citra. Kadang-kadang debt collector ini melakukan penagihan di luar prosedur hukum yang berlaku. Artinya mereka melakukan penagihan di jalan, melakukan penarikan di jalan, baik itu motor ataupun mobil. Bahkan sayangnya tidak tahu siapa yang sedang dalam motor ataupun mobil tersebut. Disitulah terjadinya debt collector nakal yang melakukan upaya penarikan motor ataupun mobil di jalan dengan melanggar hukum. Begitu Mbak Citra. Oke, sudah jelas ya, tapi saya mau tanya-tanya lagi nih. Cara menghadapi ketika ada debt collector yang melakukan penarikan paksa di jalan itu seperti apa Pak? Mungkin Bapak punya tips and triknya nih buat pemirsa yang ada di rumah terkait dengan penarikan debt collector paksa yang ada di jalanan yang meresahkan masyarakat tentunya. Terima kasih. Begini, ketika kita berhadapan dengan debt collector nakal ataupun sedang naik motor, sedang naik mobil, di tengah jalan dihentikan oleh debt collector, apa yang dilakukan pertama kali? Bersikap tenang. Mengapa sikap tenang itu diperlukan pertama kali?
Karena ketika kita berhadapan dengan kolektor, mereka jumlahnya bisa 2, bisa 3, 4 atau bahkan 5. Badannya pun mereka kekar-kekar, tinggi besar. Jarang sekali debt collector ini yang memiliki badan kerempeng. Kemudian yang kedua, janganlah berikan STNK maupun kunci baik motor ataupun mobil kepada debt collector tersebut. Simpanlah di saku ataupun tas Anda. Kemudian yang ketiga adalah mintalah surat kuasa. Surat kuasa yang dimaksud adalah surat kuasa leasing kepada jasa penagih tersebut. Setelah Anda meminta surat kuasa dari leasing tersebut, jangan lupa ditambah yaitu mintalah sertifikat jaminan fidusia. Karena dengan adanya sertifikat jaminan fidusia itu juga menjadi alas hak dari debt collector untuk bisa menarik ataupun tidak. Sekali lagi, kalau tidak ada sertifikat jaminan fidusia, siapapun tidak bisa menarik motor ataupun mobil. Dan terakhir, ketika terjadi penarikan di jalan, jangan lupa mendokumentasikan peristiwa tersebut. Dokumentasi ini sangat perlu ketika Anda akan melakukan upaya hukum terhadap debt collector nakal tersebut. Baik, cukup sekian tentang debt collector nakal ini. Tentunya sudah cukup jelas. Kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Apapun pertanyaan kalian bisa kita jawab. Oke, sampai bertemu dengan video ngeteh ngebahas tentang hukum selanjutnya yang tentunya terupdate. Selamat beraktivitas dan tentunya tetap semangat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum.